Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta dan kali ini kita masuk di video 16 ya guys. Ini adalah prediksi soal IPA Fisika untuk SKB Guru SD. Wow, kita udah masuk video 16 ya, dan jangan lupa untuk saksikan video-video yang lainnya sampai video 30. Bersama Kak Yunina, Mentor Nasional Tes CPNS. Kalian juga bisa WhatsApp Japri di 082227977086. Untuk bisa hubungi juga di email yuninaresmiprananta@gmail.com, or kalian bisa follow Instagram or DM di @princessyunina. Sebelum saksikan untuk prediksi soal IPA Fisika, silahkan untuk klik subscribe-nya dulu dan aktifin loncengnya. Oke, aku udah nyiapin nih ya soal fisikanya. Kalau kalian mau materinya juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini khusus untuk apa namanya, ntar kalau kalian jadi user Smart Apps, kalian akan dapetin materi ini dalam bentuk soft file-nya loh guys. Kalian bisa hubungin WA aku aja tadi yang ada di depan ya. Di video ke-16 ini kita akan masuk soal fisika SKB Guru SD untuk soal nomor 1 ya. Sekelompok siswa melakukan pengamatan terhadap oli di dalam botol. Data yang diperoleh dalam pengamatan tersebut sebagai berikut. Volume 550 ml, tinggi botol 25 cm, luas bidang tutup botol 2,50 cm persegi, suhu oli 25 derajat Celcius, diameter dasar botol 3 cm, massa botol beserta isinya 900 gram. Jelas ya untuk soalnya. Berdasarkan data tersebut yang merupakan besaran pokok adalah, jadi yang ditanyakan adalah besaran pokoknya ya. A 1, 2, 3, dan 4, B 2, 4, 5, dan 6, C 1, 3, 4, dan 5, dan D 2, 4, 5, 6. Oke. Untuk jawaban yaitu B ya. Kenapa 2, 4, 5, 6? Karena besaran pokok adalah besaran yang tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok itu meliputi apa saja? Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jadi jawabannya adalah 2, 4, 5, 6 atau B. Jelas ya? Kita masuk soal nomor 2. Perhatikan gambar pengukuran berikut. Anda sudah lihat ya, ada berat 500 gram, 1250 gram, dan ini adalah berat timbangannya ya. Ada 1 kilo 500 gram dan X dalam keadaan setimbang. Yang ditanyakan adalah massa anak timbangan X. Ya, yang ditanyakan adalah massa anak timbangan X. A 250 gram, B 350 gram, C 450 gram, dan D 550 gram. Jawaban A. Kenapa? Karena seperti ini nih. Massa beban itu sama dengan massa anak timbangan kan? Tadi beratnya sama ya. Massa beban itu kalau dijumlah adalah 1750 gram. Massa anak timbangan itu adalah 1000 gram ditambah 500 gram ditambah X. Sehingga X-nya adalah 1750 gram dikurangi 1500 gram adalah 250 gram. Jadi jawaban benar adalah A, 250 gram. Kita masuk untuk soal nomor 3 ya guys. Perhatikan ciri-ciri larutan berikut. Yang nomor 1 adalah menyebabkan korosi pada logam. B. Mengubah warna lakmus biru menjadi merah. 3. Bilangan pH-nya kurang dari 7. 4. Dalam larutan melepaskan ion hidroksil adalah OH ya. Ciri larutan asam ditunjukkan oleh nomor mana nih? Yang larutan asam. A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 3, dan 5. Sorry, ada kucing. Kemudian di sini jawabannya adalah A ya. Untuk pembahasannya nih, teman-teman yang perlu Anda ketahui ya. Asam adalah zat yang memiliki ciri rasanya masam, korosif terhadap logam, mengubah warna lakmus biru menjadi merah, bilangan pH-nya kurang dari 7, di dalam air melepaskan ion hidrogen. Jadi jawabannya A 1, 2, dan 3 ya. Kita masuk soal nomor 4. Rumus kimia kapur sirih adalah CaOH2. Ketika larut dalam air, kapur sirih akan terurai menjadi ion apa saja? A CH dan OH, B 2CH+ dan OH-, C CH2+ dan OH-, D CH+ dan OH2-. Jawaban C yaitu Ca2+ dan OH-. Kenapa? Kapur sirih terurai menjadi CaOH2, jadi ACa2+ dan 2OH- ya. Soal nomor 5.
Perhatikan sifat berikut. 1. Sukar bercampur dengan air. B. Mudah terbakar. C. Mudah menguap. 4. Menyebabkan karet mentah menjadi lunak. Sifat kimia bensin ditunjukkan nomor A1 dan 3, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Ya, kalau Anda lihat ya, jawaban kenapa C, 2 dan 4 mudah terbakar dan menyebabkan karet mentah menjadi lunak. Ingat, sifat kimia zat adalah sifat yang menunjukkan kemampuan zat untuk bersenyawa dengan zat lain atau kemampuan zat mengubah sifat dan susunan kimia zat lain. Mudah terbakar, mudah terbentuk zat baru. Soal nomor 6. Perhatikan sifat-sifat zat berikut. 1. Mudah berkarat. 2. Mudah bersenyawa dengan asam. 3. Mudah mengantarkan arus listrik. 4. Tidak dapat terbakar. 5. Dapat melebur pada suhu tinggi. Berdasarkan data tersebut yang merupakan sifat fisika besi adalah A1 dan 2, B2 dan 4, C1 dan 3, D4 dan 5. Ya, jawaban D4 dan 5. Tidak dapat terbakar, dapat melebur pada suhu tinggi. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung, yang menunjukkan kemampuan suatu zat tanpa mengubah susunan kimianya. Misalnya bentuk zatnya pada cair gas ya, perubahan wujud zat, suhu, dan kuat arus listrik. Soal nomor 7. Siapin alat tulisnya ya guys. Coba coret-coret. Dua buah benda P dan Q yang masanya sama bergerak pada bidang datar. Ingat, benda P memiliki energi kinetik sebesar 4 Joule dan benda Q memiliki energi 9 Joule. Jika benda P memiliki kecepatan 6 meter per second, maka kecepatan benda Q adalah A. 13,5 M per S, B. 9,0 M per S, C. 8,25 M per S, D. 7,5 M per S. Ya, jawaban B. 9 M per S. Caranya bagaimana Kak Yunina? Kita lihat. Eka potensial dibagi Eka kinetik atau Eka Q sama dengan setengah kali MP kali VP kuadrat. Dibagi setengah kali MQ kali FQ kuadrat. 4 dibanding 9 ini ada di soal sama dengan VP kuadrat dibagi VQ kuadrat ya. Kemudian di sini perbandingannya menjadi diperkecil. VP dibanding VQ adalah 2 banding 3 ya. Karena dikuadratkan kan, akar dari 4 adalah 2, akar dari 9 adalah 3. Sehingga VP-nya kita masukkan 6 menjadi 6 banding VQ sama dengan 2 banding 3. Sehingga VQ-nya adalah 3 per 2 dikali 6 sama dengan 9 M per S. 9 M per S, jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Sepotong baja bersuhu 28 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 100 gram air bersuhu 38 derajat Celcius. Sehingga suhu campuran menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis baja adalah 450 J kilogram derajat Celcius, maka massa baja berapa? Oke, kenapa jawabannya 420 gram? Silakan amati pembahasan berikut ini. M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 kali delta T2 ya. Kita masukkan massa 1 dikali 450 dikali delta T-nya adalah 35 dikurangi 28 ya, karena itu adalah perbandingan dari suhu. Kemudian M2-nya adalah 100 dikali 4200 38 kurangi 35 ya, ini ada di dalam soal ya guys. Jadi awal 28 derajat Celcius jadi 38 derajat Celcius ya. Kemudian di sini juga ada kalor jenis airnya ya. Ini masukkan aja perbandingannya, kemudian dijadikan M1 ya, 450 dikali 7 udah bisa ya, 100 kali 4200 kali 3 juga udah dapat jawabannya. Jadi M1 nya adalah dari 100 dikali 4200 kali 3 dibagi 450 kali 7, jadi hasilnya adalah 400 gram. Kalian bisa pakai rumus ini ya, M kali C kali delta T. Nomor 9. Pemanas air memiliki daya 600 watt. Digunakan untuk memanaskan air 4 kilo bersuhu awal 30 derajat Celcius hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4200 J per kilogram derajat Celcius, maka waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air adalah berapa second?
A 800 second, B 960 second, C 100 second, D 250 second. Jawaban B 960 second. Dari mana? W sama dengan Q. Untuk W itu adalah P kali T sama dengan M kali C kali delta T ya. P-nya udah ada di atas yaitu 600 dikali T waktunya itu adalah 4 dikali 4200. Delta T-nya adalah karena mendidih itu adalah 100 derajat Celcius ya. Dan tadi di atas adalah 30 derajat Celcius, jadi jadinya 70 derajat Celcius. Jadi massa dikali C-nya adalah 4 dikali 4200 kali kalori jenisnya dikali 70 dibagi 600 sama dengan waktunya adalah 1960. Oke, jadi kalau 1960 960 ya, ini bukan 1960. Jadi jawabannya adalah B 960 second. Oke, aku cek dulu ya. Ini kayaknya aku open dulu. 4 dikali 4200 kemudian dikali 70 itu 1.176 ya, kemudian dibagi 600. Oh ya, sorry, 1960. Berarti ini kita jadikan begini ya. Ya, 1960 second. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kalau ini dikalikan semua kemudian bagi 600 adalah 1960 second. Jadi opsinya yang kurang angka 1. Sorry guys, di sini 1960 second. Soal nomor 10. Sebuah mobil bermassa 800 gram masanya mulai bergerak dengan percepatan 2 m per s. Jika muatan mobil ditambah 400 kg, percepatannya jadi 3 m per s. Maka gaya dorong mesin harus ditambah berapa newton? A 1200 newton, B 1900 newton, C 2000 newton, D 3600 newton. Oke, pembahasannya ini udah tahu ya teman-teman. Jadi ada massa, ada percepatan ya. Jadi gaya dorongnya adalah Fm dikali A. Paham ya? F sama dengan M dikali A. F1 nya dulu, ini kan ada 800 dan 2, ini ada 400 dan 3 ya. Dan ini kita masukkan dulu F1 800 kali 2 berarti 1600 Newton. Maka kita bisa cari F2 nya ya, M2 dikali A. 8 karena dia kan di atas ini kan dia ditambah 400, jadi 800 tambah 400 jadinya 1200 ya, 1200 dikali 3 3600. Maka dari itu ini ketemu 1600, ini ketemu 3600, kita kurangkan, jadi delta F nya gaya dorongnya adalah 200 Newton. Jadi jawaban C. Oke, untuk soal nomor 11 dan seterusnya kamu saksikan di video 17 ya, karena kita akan bagi menjadi 2 part. Thank you so much for your attention dan saksikan lagi video-videoku hanya di YouTube channel. Thanks for watching, like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.